4 akan menjelaskan tentang materi penerapan barisan dan deret aritmatika dalam matematika ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Marani. Nama saya Muhammad Siswanto, nama saya Rizky Bojula. Nama saya Wina Abdullah Jasa. Nama saya Mutiara. Nama saya Lina Sukoma. Nama saya Mutiara Hamidi. Nama saya Safara Gita Ramadan. Nama saya Junaidi. Nama saya Abdullah. Nama saya Muhammad Anggi. Silakan simak video yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaida Istiqomah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis merupakan dua bidang yang tidak terlepas dari masalah-masalah dan penyelesaiannya seringkali menggunakan pendekatan matematika. Prinsip matematika yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis diantaranya ada yang namanya deret ukur, deret hitung, hubungan fungsional yang terdiri dari fungsi linear dan non-linear. Ada juga aljabar kalkulus yang terdiri dari limit dan keseimbangan fungsi, juga diferensial fungsi sederhana, diferensial fungsi majemuk, dan integral. Ada juga yang namanya aljabar linear yang terdiri dari matriks, analisis, masukan pengeluaran, programasi linear, dan yang terakhir game teori atau yang sering dinamakan teori permainan. Pengertian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Deret dilihat dari jumlah suku. Deret dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku. Deret dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak berhingga. Dan deret yang satu lagi ada deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contohnya yaitu yang pertama ada bilangan 7, 12, 17, 22, 27, kemudian 32. Pembedanya yaitu 5. Contoh kedua yaitu bilangan 93, 83, 72, 63, 53, 43. Pembedanya yaitu minus 10. Dan contoh ketiga yaitu bilangan 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Pembedanya yaitu 2. Suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku tertentu atau ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui sebuah rumus. Sn sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. A yaitu suku pertama, B yaitu pembeda, N yaitu indeks suku. Sebagai contoh, nilai suku ke-10 atau S10 dari deret hitung 7, 12, 22, 27, 32 adalah, masukkan rumus yang tadi yaitu S10 sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Lanjutnya S10 sama dengan, masukkan A-nya yaitu 7 plus buka kurung N-nya yaitu 10 minus 1 tutup kurung dan B-nya yaitu 5. Lanjut S10 sama dengan 7 plus 45. Karena 10 dikurangi 19 dan dikali 5 yaitu 45. Dan hasilnya itu S10 sama dengan 7 plus 45, 52. Jadi, suku ke-10 dari deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, dan 32 adalah 52. Jumlah N suku deret hitung. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama atau A sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu N, terdapat 4 bentuk rumus yang bisa digunakan.
Jn sama dengan sigma di mana n adalah nilai dari suku yang akan ditentukan, lalu I sama dengan 1 dikali S ke suku pertama, atau Jn sama dengan n kedua dikali A ditambah Sn. Jika S belum diketahui maka rumusnya adalah Jn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B, atau Jn sama dengan Na dikali n per 2 ditambah 2A ditambah n-1 dikali B. Jumlah deret hitung 7, 12, 17, 22, 27, 32 sampai suku ke-10 adalah J10 sama dengan 10 per 2 kali 7 tambah S10. J10 sama dengan 5 kali 7 tambah 10. J10 sama dengan 295. Deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contohnya 5, 10, 20, 40, 80, 160 pengganda 2. 512, 256, 128, 64, 32, 16 pengganda 0,5. 2, 8, 32, 128, 512 pengganda 4. Suku ke N dari deret ukur. Rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur Sn sama dengan AP pangkat N dikurang 1. A suku pertama, P pengganda, N indeks suku. Contohnya, nilai suku ke-10 E10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah E10 sama dengan 5 dalam kurung 2 pangkat 10 dikurang 1. E10 sama dengan 5 dalam kurung 512. E10 sama dengan 2560. Jadi suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah 2560. Jumlah N suku deret ukur. Jika sebuah deret ukur sampai suku tertentu adalah jumlah nilai sukunya sejak suku pertama sampai ke N yang bersangkutan. Rumus jumlah deret ukur sampai suku ke N yaitu Jn sama dengan A buka kurung 1 negatif Vn tutup kurung 1 negatif F. Jn sama dengan A buka kurung Vn negatif 1 tutup kurung V negatif 1. Jika F kurang dari 1, penggunaan rumus sebelah akan lebih mempermudah perhitungan. Jika F kurang dari 1, maka menggunakan rumus sebelah kanan. Contoh, jumlah N suku dari deret hitung 5, 10, 20, 40, 80, 160 sampai suku ke-10 adalah J30 sama dengan 5 buka kurung 2 pangkat 10 diambil 1 tutup kurung hasilnya 2 negatif 1. J30 sama dengan 5 buka kurung 10.023 tutup kurung sama hasilnya sama dengan 5.015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Paujul Haq, NIM 20416261201181. Saya ingin membicarakan model perkembangan usaha, majemuk, dan penduduk. Model perkembangan usaha yaitu jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya. Model bunga majemuk yaitu model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dari kasus investasi. Dengan modal ini dapat dihitung misalnya besarnya pengambilan kredit masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Model pertumbuhan penduduk yaitu
Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus. Penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret. Contoh soal model perkembangan usaha. Jadi ada sebuah perusahaan jamu yang bernama Rosso menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Jadi diketahui A-nya tuh 3.000 dari penghasilan jamu di bulan pertama. B, 500 peningkatan produk jamu setiap bulannya dan N sama dengan 5. Jadi SN sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung B. Jadi SN nya tuh 5, jadi A nya tuh 3.000 ditambah buka kurung N nya 5 dikurang 1 tutup kurung B nya tuh 500. Jadi 3.000 tambah 4 dikali 500 sama dengan 3.000 tambah 2.000 sama dengan 5.000. Dan ada rumus selanjutnya, JN sama dengan N per 2 buka kurung A plus SN tutup kurung. Jadi JN nya tuh 5, N nya tuh 5 per 2 buka kurung A nya 3.000, SN nya 5.000. Jadi 5 per 2 kali 8.000 sama dengan 40.000 dibagi 2 sama dengan 20.000. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus, sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah 20.000 bungkus. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model bunga majemuk. Jadi, jumlah di masa yang akan datang dari suatu jumlah sekarang adalah rumusnya sebagai berikut. Fn sama dengan P buka kurung 1 min I tutup kurung pangkat N. Jadi di sini diketahui bahwa P adalah jumlah sekarang, adapun I yaitu tingkat bunga per tahunnya, dan N adalah jumlah tahun. Baik, selanjutnya adalah nilai sekarang atau biasa yang disebut dengan present value dari suatu jumlah uang tertentu di masa yang akan datang adalah rumusnya sebagai berikut. P sama dengan 1 per buka kurung 1 min I tutup kurung pangkat N dikali F. Di sini diketahui bahwa F adalah jumlah di masa datang, adapun I adalah tingkat bunga per tahunnya, dan N adalah jumlah tahun. Lanjut ke contoh soal model bunga majemuk 1. Jadi, ada seseorang nasabah yang meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahunnya. Berapakah jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan nanti? Jadi di sini diketahui bahwa P sama dengan 5 juta didapat dari banyaknya uang yang dipinjam. Adapun N adalah 3 yaitu jangka waktu 3 tahun, dan I sama dengan 2% yaitu tingkat bunga 2% per tahunnya, dan bisa disederhanakan juga menjadi 0,02. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui rumusnya adalah Fn sama dengan P buka kurung 1 min I tutup kurung pangkat N. N diketahui 3, jadi F3 sama dengan P diketahui 5 juta buka kurung 1 min I diketahui 0,02 tutup kurung pangkat 3. Jadi F3 sama dengan 5 juta buka kurung 1,061208 tutup kurung. Jadi untuk hasilnya F3 sama dengan 5.306.040 rupiah. Contoh soal majemuk 2. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar
532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut saat ini? F sama dengan 532.400, N sama dengan 3, I sama dengan 10% sama dengan 0,1, P sama dengan I per 1 min I pangkat N kali F. P sama dengan 1 per 1 min 0,1 pangkat 3 dikali 582.400. P sama dengan 4 juta. Jadi besarnya tabungan sekarang adalah 4 juta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan penduduk ini memiliki rumus yaitu PT sama dengan P1 dikali R pangkat T min 1, di mana untuk mencari R besar, rumusnya adalah R besar sama dengan 1 ditambah R kecil. P1 adalah jumlah pada tahun pertama atau basis, sedangkan PT adalah jumlah pada tahun ke-T. Lalu R kecil ini adalah persentase pertumbuhan per tahun, dan T-nya adalah indeks waktu atau tahun. Nah, lalu di sini ada contoh soal dari model pertumbuhan penduduk. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlah pada 11 tahun kemudian? Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari model pertumbuhan penduduk adalah PT sama dengan P1 dikali R pangkat T min 1. Di sini kita sudah ketahui P1-nya adalah 1 juta. Dari mana? Dari jumlah penduduk pada tahun pertama. Lalu R-nya ada 0,04 dari 4% dibagi 100. Lalu R besarnya ada 1,64. Dari mana? Dari rumus R besar sama dengan 1 ditambah R kecil. Jadi 1 ditambah 0,04 menjadi 1,04. Lalu kita bisa langsung masukkan ke rumus. P tahun 2006 sama dengan P16 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15. 1 juta dikali 1,800943. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah 1.894.043 jiwa. Lalu yang kedua adalah berapa jumlah penduduk pada 11 tahun kemudian. Nah, berarti di sini P1-nya kita hitung dari 2006. P1-nya berarti 1.894.043. Lalu R atau presentasenya adalah 0,025. Dari mana? Dari persentase pertumbuhan penduduk yang menurun menjadi 2,5%. Lalu R besarnya adalah 1,025. P tahun ke-11 adalah P11. P11 sama dengan 1.894.043 dikali 1,025 pangkat 10. Jadi P11 sama dengan 2.359 jiwa.